semuanya. Wah, hari ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Kakak bersuka cita karena hari ini kakak bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Daki-Daki. Dengan semangat ya. Ku daki-daki, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Engkau Yesusku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan sudah melindungi kami dalam tidur kami tadi malam. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Nah, sekarang Kak Gisa mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Zakheus si orang pendek. Adik-adik masih ingat kan tentang ceritanya? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Ada orang naik pohon, orang yang pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus, bergembira, menanti Yesus di rumahnya.
Adik-adik, kita hari ini bertemu lagi dalam ibadah anak secara online. Oh ya, hari ini bagaimana kabarnya? Kak Lisa percaya adik-adik dan seluruh keluarga pasti senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan setiap hari. Amin adik-adik? Ya, puji Tuhan ya, semua pasti sehat. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Berkat kesehatan, baik jasmani dan rohani kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa sama dengan kami dan memberkati setiap langkah hidup kami. Bapa yang di surga, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya membuka hati kami, membuka telinga kami, mata kami, biarlah kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Kami percayakan Tuhan, bacaan firman dan cerita pada hari ini hanya dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak manusia menyerahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan membaca bersama dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita buka bersama ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kak Lisa akan bacakan. Nah, adik-adik di rumah juga membaca ya bersama-sama dengan Kak Lisa ya. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekitarnya. Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik, pasti adik-adik semua di rumah sudah biasa ya mendengar cerita tentang Zakeus ini. Dalam umumnya Zakeus, orang pendek. Nah, sekarang bisa mau tanya, Zakeus itu siapa? Adik-adik di rumah boleh menjawab. Siapa Zakeus itu?
Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai, Kak Lisa. Betul, Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Kak Lisa, Zakeus itu orangnya pendek, sehingga ketika Yesus datang, dia tidak bisa melihat dan dia harus naik ke atas pohon. Betul juga jawaban. Kak Lisa, Zakeus itu adalah orang yang berdosa. Banyak orang yang gak suka sama Zakeus. Betul juga, Zakeus orang yang berdosa. Nah, Lisa akan sedikit ya mengulang cerita tentang Zakeus, si orang pendek. Jadi, cerita Alkitab hari ini diawali apa? Ketika Tuhan Yesus jalan masuk di kota Yeriko. Ketika Tuhan Yesus berjalan ke kota itu, dia sudah masuk ke kota itu. Wah, semua penduduk Yeriko berbondong-bondong ya, ingin tahu. Tuhan Yesus lo datang. Ya, dia sudah melakukan banyak hal mukjizat. Ayo kita akan melihat apa yang diperbuat Yesus saat ini. Mereka berbondong-bondong. Mereka ingin tahu ya, Yesus itu seperti apa. Demikian juga dengan Zakeus ini. Dia juga ingin tahu Yesus itu seperti apa sih? Kok banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk bisa bertemu dan melihat dia. Nah, jadi kemudian Zakeus ini ikut dari kerumunan banyak orang. Tapi berhubung badannya pendek, mungkin kayak Kak Lisa ya, pendek, kalau di kerumunan harus di depan sendiri. Kalau nggak di depan sendiri, Kak Lisa juga nggak kelihatan apa-apa karena Kak Lisa pendek. Nah, Zakeus juga nggak kelihatan. Aduh, mana ya yang namanya Yesus ini? Dia tertutup sama orang-orang yang lebih besar. Kemudian dia tidak kalah akal. Dia tahu kemana arah Yesus berjalan. Dia lari mendahului orang-orang ini. Dia lari dan akhirnya dia melihat sebuah pohon besar. Dia berpikir, nah, kalau aku naik memanjat pohon itu dan aku akan bisa melihat Yesus itu bagaimana sih? Dia lewat di sini nanti. Kemudian dia lari dahulu orang-orang dan naik ke atas pohon. Pohon apa? Pohon apa? Iya, pohon ara besar. Dia menaiki pohon ara itu. Nah, benar sekali dugaannya. Begitu dia sudah nongkrong di atas pohon itu, Yesus berjalan ke arah pohon itu. Sesampainya di bawah pohon ara, kemudian Yesus melihat ke atas. Duh, ada orang di atas. Dan sampainya dia tepat di bawah pohon itu, Tuhan Yesus memanggil Zakeus. Zakeus, turun. Aku loh mau ke rumahmu. Ayo turun. Jangan di atas pohon. Zakeus kaget ya. Hah? Yesus mau ke rumahku? Dia dengan senang dan sukacita turun dari pohon. Turun. Kemudian dia bilang, Tuhan mau ke rumah saya? Iya, kita akan malam di rumahmu. Kita akan pergi ke rumahmu. Ayo. Zakeus sangat gembira ya, karena Tuhan Yesus akan mendatangi rumahnya. Nah, adik-adik, beda dengan Zakeus, beda dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Mereka ngamuk ya, tahu Yesus akan mendatangi rumah Zakeus. Kenapa mereka marah, Kak Lisa? Iya, karena mereka tahu Zakeus itu siapa. Zakeus adalah seorang yang memungut pajak, di mana
Dia kalau misalnya ada orang yang nggak bisa membayar pajak, dia akan mengambil hartanya. Kemudian dia jahat, pajaknya ditinggi-tinggikan. Karena apa? Sebagian akan masuk di kantongnya Zakeus, dan sebagian lagi baru dikasihkan ke kerajaan. Nah, itulah Zakeus. Dia begitu jahatnya sehingga banyak orang yang gak suka sama Zakeus. Pantes ketika Tuhan Yesus mengatakan, Zakeus turun, aku mau ke rumahmu, aku mau bertadang di rumahmu, malam di sana. Ngamuk itu orang-orang yang ada di pohon tadi bersama dengan Zakeus. Ngapain ke rumahnya orang berdosa, orang yang gak tahu diri kok Tuhan Yesus mau ke sana. Kayak gitu ya, bersungut-sungut semuanya. Karena apa? Semuanya membenci Zakeus. Nah, adik, setiba di rumah Zakeus, Zakeus tiba-tiba berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari harta saya akan berikan kepada orang miskin. Yesus kaget. Apa ya Zakeus kok jadi seperti ini? Tuhan Yesus diam saja. Kemudian disambungnya lagi, Tuhan, selain itu saya juga akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang sudah saya tipu. Nah, tadi di ayat berapa tadi? Di ayat 9, kemudian Tuhan menjawab apa? Dengan Zakeus. Kata Yesus kepadanya, ayat 9 ya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Jadi, kenapa Tuhan Yesus bicara seperti itu? Karena apa? Tuhan Yesus sangat senang karena Zakeus merubah hidupnya dari hidup yang jahat, dari hidup yang tercela, menjadi hidup yang baru. Ketika Yesus hadir di rumahnya, itu yang membuat Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus sangat bahagia sekali karena perubahan hidup dalam diri Zakeus. Nah, adik-adik, dari cerita Zakeus di atas tadi, kita belajar ya bahwa perubahan merupakan tanda sebuah kehidupan. Dalam sebuah kehidupan senantiasa ada berubah. Dari bayi, ya, dari perut mama, keluar jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, akhirnya tua. Di setiap efek kehidupan terjadi perubahan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Lisa mau beri contoh. Adik-adik tahu metamorfosis? Yang kelas 4 sampai kelas 6 pasti tahu apa itu metamorfosis. Ya, metamorfosis biasanya yang di kupu-kupu Kak Lisa. Betul. Biasanya metamorfosis sempurna itu terjadi hanya di kehidupan, alur kehidupan kupu-kupu. Nah, adik-adik, proses kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan juga akan mengalami proses seperti metamorfosis pada kupu-kupu tadi. Loh, Kak Lisa, berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus seperti kupu-kupu tadi. Dari unta dulu, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Enggak ya, enggak seperti itu. Maksudnya Kak Lisa, apa? Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita akan mengubah hidup kita. Hidup kita akan berubah dari yang jahat, dari yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada perubahan yang mendasar, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, seperti Zakeus.
Sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia adalah orang yang jahat. Dia suka menipu. Dia suka menipu orang yang harusnya pajaknya hanya sedikit. Katakan, oh pajaknya misalnya hanya 1.000, oh pajaknya 5.000. Besar-besarkan. Tapi yang 4.000 masuk kantongnya Zakeus. Dan dia juga suka memeras. Kalau nggak bisa bayar pajak, harta bendanya ambilin sama Zakeus. Demikian juga dengan tadi, kenapa kok sama dengan ulat sampai kupu-kupu? Nah, ketika jadi ulat, Adik seneng nggak megang ulat? Yang senang angkat tangan di rumah. Seneng ya, jijik. Belum ulatnya, kalau ulat bulu gatel-gatel. Nah, Adik nggak suka melihat ulat itu. Menjijikkan Kak Lisa, gelunjut-gelunjut gitu ya tubuhnya kalau dipegang. Kemudian ketika jadi kepompong, nah kepompong yang tadi digambar seperti itu, Adik suka? Pasti juga nggak suka ya, nggak bisa dilihat. Opo ini di pohon gandol-gandol gitu ya. Ketika dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah, saat di taman, adik-adik pasti ingin memegangnya. Cantik sekali. Ada yang kuning, ada yang orange, ada yang merah, ada yang coklat. Nah, bahkan ada yang besar juga kupunya, ingin diambil. Pada saat dia di bunga, kita kepingin ngambil. Nah, itu yang dikatakan perubahan dari yang jelek jadi yang baik. Demikian juga dengan kita, Kak Lisa, adik-adik, dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam diri kita. Tuhan Yesus berharap bahwa Lisa dan adik-adik juga mengalami perubahan dalam kehidupan. Ketika adik-adik sebelum mengenal Tuhan Yesus, adik sering berdosa. Adik-adik sering marah-marah sama orang tua. Adik-adik sering bolos, nggak mau sekolah. Adik-adik sering nakali kakaknya, adiknya di rumah. Nah, dengan kehadiran Kristus di hati kita, dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, kita harus bisa merubah hidup lama yang sudah kita lakukan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bisa menjadi anak Tuhan yang mampu melakukan hal yang terbaik dan diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan apa? Kita harus taat kepada orang tua. Kita harus menolong sesama. Kita harus menjadi anak yang baik. Nah, misalnya dulunya suka berbohong, kita tidak boleh lagi berbohong. Dulunya berani, tidak taat tadi Kak Lisa sampaikan kepada orang tua. Karena kita sudah memiliki Yesus dan mengenal Yesus. Nah, artinya taat kepada orang tua. Karena apa? Allah menitipkan kita melalui orang tua. Apa yang dikatakan orang tua kita adalah perkataan Tuhan. Jadi harus taat. Nah, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan jika kita hidup di dalam Tuhan. Ingat, Zakeus berubah pada saat Yesus hadir di rumah Zakeus. Di mana Zakeus yang dulunya jahat, di mana Zakeus yang dulunya gak baik, jadi orang yang baik. Zakeus merubah kehidupan lamanya menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kak Lisa percaya kita semua pasti bisa melakukannya. Karena apa? Karena Kak Lisa dan adik-adik semua, papa mama, semua adalah
anak-anak pilihan Tuhan. Jika kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita karena kita sudah pilihannya. Kalau sudah dipilih sama Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Alisa berharap Alisa dan adik-adik akan senantiasa melakukan perintah Allah dengan penuh sukacita, dan adik-adik maupun Kak Lisa mampu dan dapat menyatakan kasih Allah, semua perintah Allah dalam kehidupan adik-adik Kak Lisa hari lepas hari. Kita tidak hanya bilang, ya loh kita harus percaya sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Iya loh, kita itu harus taat loh sama perintahnya Tuhan. Tapi kehidupan sehari-hari kita tidak mencerminkan itu. Itu percuma, itu namanya apa? Berbohong. Berbohong pada diri sendiri dan berbohong kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak ingin. Jadi, kalau adik-adik sudah berani mengatakan bahwa kita harus melakukan perintahnya, aku harus bisa melakukan dan akan melakukan perintah Allah. Aku adalah anak pilihan Allah. Adik-adik harus menyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang-orang melihat, oh itu siapa ya? Oh Dinda. Iya baik loh Dinda itu. Dinda itu loh suka menolong sama sesama, suka berbagi makanan. Iya, itu anaknya sering sekolah minggu. Waktu dulu belum ada COVID, itu setiap minggu selalu di gereja. Iya, Dinda ini baik. Mungkin juga dengan adik-adik yang lain ya. Misalnya Daniel. Oh iya, Daniel ini loh suka membantu orang tua. Kalau ibunya repot, pasti Bu tak sapunya rumahnya Bu supaya bersih. Ibu yang masak aja. Nanti setelahnya aku Daniel belajar sekolah online. Daniel bangun pagi. Orang akan lihat, ya Daniel ini kok rajin ya. Dinda ini loh kok baik ya. Orang lain yang akan melihat. Lihat, ternyata anak-anaknya Tuhan Yesus itu seperti itu ya. Rajin, baik dengan sesama, senantiasa berbagi dengan sesama. Alisa percaya adik-adik yang lainnya juga kasih, kemudian Afner, kemudian siapa lagi? Putra, Putri. Ini banyak ya Alisa yang harus sebutkan ya. Alisa ambil ingat-ingat lagi nih, sudah lama nggak ke gereja. Terus siapa lagi nih ya? Afner, terus apalagi nih ya, Bening, DJ. Nah, semua anak-anak Tuhan pasti dalam kehidupan sehari-harinya akan menyatakan hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Dan orang lain akan melihat bahwa anak-anak Tuhan, terutama anak-anak GKI Spanyol adalah anak yang sempurna, anak-anak pilihan Allah. Oke? Nah, adik-adik, untuk firman hari ini mungkin Kak Lisa akhiri saat ini, tapi sebelumnya kita akan baca ayat hafalan ya, yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalisa pertegas lagi, kita baca 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hafalan ini lebih menekankan lagi bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia sudah bukan lagi manusia yang lama, yang banyak dosa, tapi dia adalah manusia baru. Anak-anak Tuhan yang baru. Anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dan dapat menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum Kalisa undur dari kebaktian online pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih jika pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami seperti Bapak Zakeus, bukan Bapak Zakeus yang lama, tapi kami seperti Bapak Zakeus yang sudah diperbaharui hidupnya karena kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ajar kami untuk dapat menjadi Bapak Zakeus yang mana kami akan melakukan perintah Allah. Kami akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kami dan menyatakan perintah Allah itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang dapat mulai jalani kehidupan yang baru, karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak pilihan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan harus seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah pada hari ini. Kami akan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan sekali lagi kami akan menjadi ciptaan yang baru dengan melakukan perintah Allah dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama pada orang lain, pada sesama. Kami akan mengasihi mereka seperti Tuhan ajarkan kepada kami, bagaimana kasih Allah kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini belum dapat hadir. Tuhan menengok dan memberkati mereka. Biarlah kami dapat bertemu kembali di kebaktian online via Zoom minggu depan. Berikan kami anugerah kesehatan yang sempurna beserta seluruh keluarga besar kami, dan biarlah kami senantiasa bersukacita dalam segala hal. Atas kondisi saat ini, kami senantiasa bersukacita dan berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai bertemu di kebaktian anak minggu depan. Terus sehat, senantiasa menjadi berkat, dan tidak boleh lupa untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dadah. Nah adik-adik, hari ini kita sudah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Gisa mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Masih dengan
Semangat ya! Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah melindungi kami dan menyertai kami dari awal hingga akhir. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati supaya firman yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.